Oke guys, gua di sini mau bahas sejarah lagi tentang perang antar kerajaan Kelungkung dan kerajaan Blambangan, sehingga bisa membentuk Banyuwangi sekarang. Penasaran kalian dengan ceritanya? Nggak perlu berlama-lama lagi, gua spoiler di depan, langsung aja kita masuk ke ceritanya, oke? Nah, jadi setelah beberapa hari berperang, kerajaan Kelungkung dengan kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menok Prakoso, putra dan putri Raja Kelungkung yaitu Raden Rupokso dan Putri Surati, ini mereka berhasil selamat. Mereka ini melarikan diri sebelum perang ganas dimulai. Di tengah pelariannya, sang kakak memilih berpisah dengan tujuan untuk mengecoh pasukan Blambangan. Setelah kerajaan Kelungkung tunduk, Prabu Menak Prakoso memerintahkan Raden Banterang sementara waktu untuk memimpin Blambangan. Karena sang Prabu Menak Prakoso akan tinggal di Kelungkung untuk beberapa saat. Raden Banterang sangat menyukai berburu kijang. Nah, suatu hari berangkatlah dia menuju hutan dengan ditemani pengawalnya. Lantas setibanya di hutan, nampak seekor kijang yang sedang mencari makan. Mengetahui sedang diburu, kijang itu pun langsung melompat berlari ke dalam hutan. Melihat hal itu, Raden Banterang dengan sigap mengejarnya tanpa disadari dia telah terpisah dengan pengawal dan akhirnya tersesat. Dia pun berhenti sejenak dan memutuskan untuk beristirahat di tepi telaga. Dan menikmati istirahatnya, tiba-tiba muncul seorang gadis cantik. Dia nampak kelelahan seperti dikejar sesuatu. Setelah melihat dengan dekat, dia pun terpukau akan kecantikannya. Raden Banterang pun langsung bergegas berkenalan dengan gadis tersebut, dan gadis itu bernama Surati. Akan tetapi dia tidak menjelaskan berasal dari mana dan siapa orang tuanya, dikarenakan Surati curiga dengan Raden Banterang yang menggunakan pakaian bangsawan. Setelah beberapa hari tinggal di tempat itu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Raden Banterang langsung memutuskan mengajak dan membawa pulang Surati menuju Blambangan dengan tujuan untuk menikahinya. Setelah berjalan menyusuri lebatnya hutan, mereka berhasil bertemu dengan prajurit yang sengaja disebar untuk mencari keberadaan Raden Banterang. Beberapa hari setelah kepulangan Raden Banterang, kerajaan menggelar pernikahan untuk keduanya. Seluruh rakyat menyambut dengan sukacita meskipun pada awalnya sang Raja Blambangan Prabu Menak Prakoso tidak setuju dengan pernikahan ini. Dikarenakan asal-usul Surati ini yang tidak jelas. Kehidupan Surati setelah menikah dipenuhi dengan kebahagiaan. Sikapnya yang ramah membuat masyarakat Blambangan menyukainya. Ketika Surati ini lagi asik berbincang dengan seorang penjual, seseorang memanggil namanya, "Surati, Surati." Pria itu tampak lusuh dan mendekati Surati, dan Surati pun langsung menanyakan pria lusuh tersebut, "Siapa engkau?" "Kau tidak mengenaliku," kata si sang kakak. Dan Surati pun mengenali suara tersebut, yakni suara kakak Rupokso. Syukurlah kakak selamat. Kemudian Surati ini dipegang tangannya dan diajak ke tempat yang agak sepi untuk diajak ngobrol empat mata. "Iya, aku selamat. Aku dengar kau sudah menikah. Dari raut wajahmu kau sungguh bahagia. Apa kau sudah tahu orang yang menghabisi ayah kita?" Dan Surati pun langsung menjawab pertanyaannya itu, "Iya, aku tahu." "Semudah itukah kau menjawabnya? Padahal Raja Blambangan yang melakukannya. Kau malah hidup bahagia dengan anaknya." "Ya, sebelum pernikahan aku sudah mengetahui semuanya. Aku ikhlas menerima takdir ini." "Tidak, Surati. Kita harus membalaskan dendam atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ikutlah denganku, mari kita habisi Raden Banterang." Nah, Surati ini pun menolak ajakan kakaknya dan dia berusaha menyadari kakaknya agar tidak menyimpan rasa dendam, karena balas dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, Surati tidak mungkin bisa mengkhianati suaminya. Seakan tersadar dan tidak mungkin bisa memaksa adiknya lebih jauh lagi, dan Rupokso pun mengurungkan niat tersebut.
Dia berusaha mencari jalan lain dengan memberikan ikat kepala dari kerajaan Kelungkung, alasannya sebagai kenang-kenangan, serta menyuruh Surati menyimpannya di bawah bantal tempatnya dia tidur, dengan tujuan agar selalu ingat dari mana Surati berasal. Dan kemudian Rupakso ini pun pergi meninggalkan Surati. Setibanya Surati di dalam kamar, Surati kemudian menatap ikat kepala tersebut, dan dia ingin sekali menceritakan rahasia yang selama ini dirahasiakan kepada suaminya. Namun Raden Banterang belum pulang dari berburu. Di tengah hutan belantara, Raden Banterang beristirahat. Di sela-sela berburu, dia merasakan seperti ada seseorang yang mengikutinya. Lantas mengetahui hal itu, Raden Banterang pun mencoba menangkap dan menanyakan tujuan orang asing itu. Dan ternyata itu adalah Rupakso, kakaknya Surati sendiri, yang berhasil ditangkap oleh Raden Banterang. Dan Rupakso ini mengaku sebagai warga Blambangan yang ingin bertemu dan bertujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada Raden Banterang. Maaf Raden, atas kelancangan hamba ingin memberitahu bahwa istri Raden telah berselingkuh. Raden Banterang pun kaget dengan apa yang disampaikannya tersebut, dan menegaskan kepada Rupakso bahwa Surati adalah wanita baik-baik dan tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu di belakangku. Rupakso pun terus meyakini Raden Banterang dengan berkata, saya bersumpah istri Raden beberapa kali bertemu dengan seorang pemuda, dan saya melihatnya sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Raden Banterang pun masih bersikeras menepis tuduhan yang diucapkan Rupakso. Bagaimana bisa engkau dengan mudah menyimpulkan hal itu adalah perselingkuhan istriku? Saya mendengar percakapan mereka, Raden. Dari percakapan tersebut tergambar jelas mereka saling menyukai, karena pemuda itu memberikan ikat kepalanya sebagai bukti cintanya kepada istri Raden. Dan saya pun mendengar kalau ikat kepala itu disimpan di bawah bantal. Raden bisa melihat sendiri nanti. Dan Raden Banterang pun marah karena istrinya difitnah, dan dia mengancam jika itu semua tidak terbukti, maka Raden Banterang akan mengejarnya dan akan menghukuminya. Silahkan cari dan hukum saya, Raden. Akan tetapi ada yang lebih gawat, mereka berdua juga mengancam pembalasan dendam terhadap Raden. Asal Raden tahu, istri Raden adalah putri dari kerajaan Kelungkung yang dulu kalah perang. Mustahil, kata Raden Banterang, dia nggak percaya. Sungguh-sungguh saya tidak berbohong, Raden. Ikat kepala yang disimpan itu adalah lambang dari kerajaan Kelungkung. Dan Raden Banterang sambil menahan emosi, Raden Banterang langsung bergegas pulang untuk menemui istrinya, Surati. Dia ingin langsung membuktikannya sendiri, dan Rupakso pun dibiarkan pergi begitu saja. Dan sesampainya di kerajaan, Raden Banterang langsung menuju kamar. Surati pun menyambutnya dengan senyum, layaknya istri menyambut suami pulang gitu ya kan. Namun Raden Banterang tidak menghiraukannya sama sekali. Ia langsung mencari ikat kepala yang dimaksud Rupakso tadi. Benar saja ditemukan Raden Banterang di bawah bantal tempat tidurnya Surati. Dan seketika amarah Raden Banterang memuncak. Dia langsung membuka jati diri istrinya yang selama ini adalah putri Raja Kelungkung. Raden Banterang sangat kecewa, kenapa Surati, kenapa tidak jujur dari awal. Ikat kepala itu membuktikan bahwa Surati selingkuh dengan seseorang pemuda dan merencanakan pembalasan dendam kepadaku. Surati pun hanya bisa terdiam atas tuduhan tersebut, dan dia mengakui bahwa dirinya memang putri Raja Kelungkung. Dia juga telah mengakui telah ketemu dengan pemuda beberapa waktu lalu, tapi dia bersumpah dia tidak berselingkuh dengan pemuda dan yang dimaksud. Dan Surati pun menjelaskan bahwa ikat kepala itu berasal dari Rupakso, kakaknya sendiri, yang tidak sengaja bertemu beberapa waktu lalu. Dan dia pun menegaskan kepada Raden bahwa tidak ada yang dicintainya
selain Raden Banterang. Dan demi cintanya, Surati rela melupakan dendam kekalahan sang ayah. Setelah mendengar penjelasan Surati, Raden Banterang pun semakin memuncak kemarahannya. Raden Banterang telah kemakan api cemburu, dan Raden Banterang pun memaksa Surati membawanya menuju telaga tempat awal mereka bertemu. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang tergambar di wajah Surati. Ada hanya ketabahan jiwa kepada Raden Banterang yang sedari tadi terdiam saja. Dan Surati kembali menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendua dan tidak ada niat untuk membalaskan dendam kepadanya. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Raden Banterang tetap tidak menghiraukan kini seluruh benaknya sudah dikuasai iblis. Bahkan Raden Banterang telah termakan bisikan penunggu telaga bahwa membodohi Raden Banterang karena dapat menikahi musuh sendiri, dan menghasutnya untuk menghabisi Surati, tenggelamkan ia ke dalam telaga. Dan Raden Banterang pun berhasil terpengaruh dengan hasutan tersebut, dan tangannya mengambil keris. Seketika Surati tersadar kenapa dibawa ke telaga itu. Ternyata sang suami ingin menghapus semua kenangan di mana tempat mereka bertemu. Dan kemudian Surati berkata, "Aku tidak mau mati denganmu, karena sama saja ia mengakui bahwa aku yang bersalah." Dan Surati bersedia menyerahkan jiwa agar tangannya Raden Banterang tidak berlumur dosa, akan tetapi dengan syarat, dengar kata-kata terakhirku ini. Aku sendiri yang akan masuk telaga ini. Jika aku mati di air telaga berubah keruh dan berbau, maka engkau benar. Tetapi jika air telaga menjadi jernih dan menyebarkan aroma wangi, akulah yang benar. Dan setelah selesai ngomong, Surati pun langsung memasukkan dirinya ke dalam telaga. Dan tiba-tiba iblis yang memasuki Raden Banterang keluar dari tubuhnya. Dan seketika Raden Banterang tersadar dan berusaha ingin menghalangi Surati, tetapi semuanya sudah terlambat. Surati sudah masuk ke dalam telaga dan sudah tenggelam. Dan seketika itu Raden Banterang terdiam. Air telaga perlahan-lahan berubah menjadi jernih dan menebarkan aroma harum. Raden Banterang sangat menyesali apa yang sudah dituduhkannya kepada istrinya Surati. Selama ini adalah semuanya salah. Surati tidak pernah mengkhianati Raden Banterang. Raden Banterang pun tetap di tepi telaga, dan dia pun terus bergumam, Banyuwangi, Banyunewangi. Raden Banterang pun terus mengucapkan, bahkan berhari-hari di tempat itu hingga prajurit menemukan Raden Banterang, tetapi ia tidak mengenali mereka. Ingatannya hanya teringat gumamannya Banyuwangi, Banyunewangi, dan terjadilah daerah Banyuwangi yang sekarang. Oke, mungkin sekian saja video dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Next kita akan bahas apa? Langsung aja di komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, see you next video. Dadah.